Halo guys, hari ini pelatihan teknis budidaya padi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf banget agak sak dikit, namun bukan penyakit COVID, enggak. Insya Allah saya sehat. Ini kebetulan ada yang tetelan yang mungkin nggak bisa diterima oleh tubuh kita. Oke, terima kasih. Masih sehat Bapak sekalian ya? Alhamdulillah. Yang kami hormati Bu Ida dari PLBP Lampung, ini senang benar ini Bapak sekalian. Ibu Ida ini seminggu 2 kali datang ke sini, 2 minggu 2 kali, ya, untuk melatih dan memberikan ilmu-ilmu nanti yang akan disampaikan oleh tim. Itu. Terima kasih Bu Ida beserta rombongan. Pak Lenin, ini KCF kita di kabupaten yang selalu setia mengawani kami untuk memberikan semangat kepada kita semua. Pak Sungkawan, ini tokoh pertanian kita, KTNA andalan kita, yang selalu juga memberikan inovasi-inovasi bagi kita semua. Dan tidak ketinggalan ini yang cukup repot, Ibu Insinyur ini. Ini selalu repot terus ini. Masalahnya mau ngurusin bapak-bapak dan kami-kami yang ada di depan ini. Waktu snack, nyenek, waktu makan nanti nyiapkan makan. Itu cukup repot. Waktunya nyenek. Itu guys, itu foto kegiatan saya di kelompok tani saya. Itu banyak foto-foto saya. Ya. Ini foto-foto saya. Dipasang di kantor BPP. Tuh. Ayo kita nyenek. Ayo. Pelihara hingga panen, tidak juga mengenal pupuk dan racun hama. Kemudian waktu terus berkembang, kita mulai ada penyuluh di era tahun 80-an. Baru kita dikenalkan cara mengolah lahan dengan 5 usaha tani kala itu. Kemudian berkembang dengan waktu dan terus berjalan. Dari 5 usaha tani menjadi sabta usaha tani. Itulah ilmu pertanian yang kita terima pada kala itu oleh orang tua kita. Sebab di era tahun 80-an, kita ini sebagian masih anak-anak. Mas Supri ini masih anak-anak. Baru lahir kita kan. Jadi belum mengenal. Jadi kita mengenal pupuk itu di era tahun 80-an dengan adanya program BIMAS. Ada yang ingat ya? Ada program BIMAS, kita dapat pinjaman dari BRI berupa pupuk dan racun, tetapi tidak banyak dipergunakan kala itu. Karena tanah masih sangat subur, hama juga belum begitu banyak. Kemudian berkembang ke arah yang lebih modern dengan teknologi yang lebih modern. Kita menggunakan dari tenaga manual manusia ke tenaga hewan
dari tenaga hewan menggunakan mesinisasi hingga sekarang. Kita cuplik yang sekarang, bahwa pertanian di era modern ini semuanya hampir menggunakan mesin pertanian. Mulai dari bajak, tanam, kemudian penyiangan, perawatan hingga panen. Semuanya menggunakan mesin modern. Dan salah satu desa di Kecamatan Lempuing untuk tanamnya, khusus tanam padinya, itu yang paling banyak menggunakan mesin atau alat tanam adalah Desa Cahayamaju, karena punya 22 alat mesin pertanian atau bisa disebut dengan transplanter. Desa-desa yang lain ada juga yang digunakan, ada juga yang tidur sampai sekarang, sampai rusak. Ada enggak? Ada. Itu di Tugu Agung itu saya lihat nganggur, di Tugu Jaya juga nganggur. Itu kalau nggak dimanfaatkan sayang. Sebab penggunaan mesinisasi untuk tanam ini menghemat waktu, menghemat biaya. Coba bayangkan saja, kita menggunakan mesin tanam dengan biaya hanya Rp700.000 untuk 1 hektar, Pak. Dikerjakan orang 2. Jadi tidak pakai opah cabut bibit, tidak pakai opah penyebaran benih, bibit itu bukan benih, jadi banjar kalau bahasa Jawanya. Kemudian hanya cukup orang 2, satu melayani satu tanam. Itu biaya tanamnya Rp700.000. Sangat murah dibanding dengan tanam manual. Coba kan yang punya mesin di Tugu Agung itu dimanfaatkan, di desa-desa lain juga dimanfaatkan. Memang itu perlu dipersiapkan untuk pola tanam dalam pengembangan tanaman padi pakai mesin adalah nampak atau tray, Pak. Bahasa lainnya tray atau nampak. Itu perlu disiapkan, bisa juga kita pesan untuk membeli, bisa kita juga membuat sendiri. Membuat sendiri kalau kita menggunakan holo untuk plafon yang ukuran 2x3, Pak, itu bisa dimanfaatkan untuk bertahun-tahun, Pak, dengan ukuran 30x50 atau 30x60. Jadi kita keluarkan biaya untuk 1 hektar pembuatan itu kurang lebih 4,5 sampai 5 juta biayanya, tapi bisa digunakan bertahun-tahun atau berpuluh-puluh kali tanam, dan bisa digunakan untuk disewakan, Pak. Jadi kalau Bapak menggunakan tray atau napang untuk pengembangan benih, itu bisa dimanfaatkan 2 kali. Caranya, untuk tebar pertama dengan umur 14 hari sudah tanam, untuk tebar kedua bisa disewakan kepada orang lain. Satu nampan itu 2.500 ya? Ya, kalau tidak salah 2.500 sewanya, Pak. Kalau untuk 1 hektar itu 140 nampan. Jadi 140 nampan itu kalau ukuran lahannya kurang lebih 3 meter kali 15 meter, itu untuk 1 hektar. Kemudian Bapak, dari sumber daya manusia, setelah kita kuasai teknologi hingga pasca panen, kemudian yang kedua permodalan. Jadi petani walaupun dengan tenaga sendiri siap juga permodalan, karena tidak semuanya yang kita tanam itu dimodali dengan tenaga. Jadi perlu biaya-biaya yang dipersiapkan untuk permodalan. Dan yang ketiganya ada pasca panen. Pasca panen ini juga harus tepat agar menghasilkan padi yang bagus. Jadi padi yang bagus ini tentunya tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, dan pilih varietas yang unggul. Nah, ini contoh varietas apa ini, Mas? Nanti akan saya jelaskan. Pola tanam jajar legowo. Jadi jajar legowo diperkenalkan di Kecamatan Lempuing ini tahun 2015. Yang pertama kali ditunjuk sebagai pilot projectnya adalah kelompok tani saya
kala itu oleh BPTP Sumatera Selatan kita juga kaget. Jadi orang suruh tanam seperti tanam karet, ke kiri lurus, ke depan lurus, ke samping lurus, ke kanan lurus, kemana-mana lurus, dan itu sulit karena jajar legowo ini dibatasi dengan pola 41, 31, dan 21. Nah ini perhatikan. Kalau pola 41 Bapak atau sistem tegel dalam pola tanam itu bisa 25 kali 25 atau 30 kali 30. Itu jajar legowo 41 kemudian dibatasi dengan legowonya selebar 40 cm. Kalau yang kita lihat di beberapa desa untuk saat ini belum berjalan dengan baik, yang pola jajar legowo tidak menggunakan mesin, rata-rata males narik benang atau males membuat pola petak. Benar tidak kira-kira? Jadi untuk pola 41, 25 kali 25 atau 30 kali 30, kemudian ada kelang atau paret selebar 40 cm. Berapa dalam 1 hektar Bapak? Ngerti orang? Berapa dalam 1 hektar rumputnya? Ini dari sini 30 Bapak ya. 30 cm. Gak kelihatan dari sana? Nah, 30 cm. Ini 30 cm. Jadi kesininya juga 30 cm. Kemudian kesininya 40 cm. Ini pola 31. Pola 31. Tetapi yang dianjurkan oleh badan peneliti ini ditambah Pak. Ya. Jadi kesininya 15, ini tetap 30, 30, 30. Ini 15, 15, 15, 15. Ya. Kemudian jaraknya ini atau legowonya ini 40 cm. Ini yang pola 31. Pernah belum sampean coba ini? Belum. Jadi bisa pakai apa namanya yang ditarik itu ya? Bukan. Ya pakai peret ya. Sampean tarik seret. Kalau petakannya bagus Pak. Anunya 3 aja atau 6 bisa. Jadi 30, 30, 40, 30, 30 seperti itu. Tarik seret. Kemudian baru ditarik ke sebelah kanan atau kiri. Yang tengah, kalau ini kena baris tarikan, ini jangan ditanam yang tengah. Yang tengah tetap 30, 30. Ini bisa dicobakan pada lahan-lahan kita. Jangan tanam acak, seperti kita acak tanamnya. Beda dengan yang menggunakan mesin itu bisa diatur Pak. 30-25 atau 30-30. Kalau di kita ini contohnya, ini pakai mesin. Jadi lingkungan sini pakai mesin semuanya. Jadi nanti bisa dilihat. Kemudian yang terakhir Pak, yang disebut Jarwo Super. Ya. Jarwo Super. Itu pola tanamnya 21. Ini sebagian sudah pernah mengikuti. Karena BPTP beberapa kali mengundang kita untuk mengikuti pola itu. Itu pola tanam yang terbaru yang dianjurkan sejak 2018 Pak. Jarwo Super 21. Ya. 21. Ini 25 cm. Kesininya 12,5 cm.
Jadi terus begini. 25, 12 setengah senti. Jaraknya ke sini tetap 40. Sampai cobakan. Ya. Sampai cobakan ini program Jarwo Super ini 25, 12 setengah atau 30, 15 cm. Tapi untuk menghemat tempat, gunakan yang pola 25, 12 setengah cm. Ya, ini gambarnya itu juga ada tuh. Ada. Itu di belakang itu juga ada. Jadi nanti cobakan setelah dari sini untuk tahun tanam FT1 gunakan pola Jajar Legowo Super atau dengan pola 21. Ini enak banget, mupuknya enak, kemudian perawatannya enak, hasilnya juga tinggi. Boleh. Ya. Itulah pola tanam yang dianjurkan pemerintah untuk diterapkan pada masyarakat tani seluruh Indonesia yang bukan padi lebah.